Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan meresum ataupun saya akan mengulas materi tentang pengantar ilmu sejarah. Nah, yang pertama adalah apa yang kamu suka dan tidak suka di sejarah. Nah, saya sangat suka sekali dengan pendidikan sejarah karena sejarah itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang bersejarah pada zaman yang dulu. Dan yang kedua adalah karena di sejarah itu terdapat banyak sekali julukan seperti jas merah, jangan lupakan sejarah. Saya tidak sukai di sejarah adalah baca sih. Saya ini kurang suka dalam membaca. Saya lebih suka kalau sejarah itu cerita disertai bukti-bukti gitu. Saya lebih suka daripada kita membaca, ya maklum. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan sejarah yang menurut kalian penting dan bermanfaat. Nah, kita ambil sejarah tuh di 10 November. Peristiwa 10 November, peristiwa yang terjadi di Surabaya yang berawal dari tentara Inggris ingin melucuti senjata dan masih ingin menguasai Indonesia, sepengetahuan saya, sehingga membuat marah pemuda ataupun rakyat Indonesia dan terjadilah peperangan yang disemangati oleh Bung Tomo sehingga membangkitkan semangat perjuangan masyarakat, kaum santri, kaum pemuda Indonesia yang rela mengorbankan jiwa raga untuk melawan para penjajah. Saya terinspirasi itu dari film Sang Kiai. Oleh sebab itu, manfaat yang kita ambil adalah dan jangan patah semangat, jangan menyerah. Kita lihatlah pengorbanan orang-orang yang dahulu. Kita ini tinggal belajar aja, susahnya minta ampun. Selanjutnya adalah pengertian sejarah menurut Ibu Khaldun dan Sutono Kertodirjo. Sejarah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab ataupun sajarotun yang berarti pohon, yang mengartikan lambang pertumbuhan ataupun perkembangan yang berkesinambungan. Sejarah sendiri peristiwa yang terjadi di masa lalu yang berhubungan dengan manusia, ruang, dan waktu. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Sejarah sendiri menurut Ibnu Khaldun adalah catatan tentang masyarakat umum ataupun manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak sifat masyarakat itu sendiri. WJS Purwadar Minto, sejarah adalah silsilah ataupun asal-usul. Yang kedua adalah kejadian ataupun peristiwa. Dan yang ketiga adalah ilmu ataupun pengetahuan. Dan menurut R. Muhammad Ali, sejarah adalah kejadian ataupun peristiwa seluruhnya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Adapun cerita yang tersusun secara sistematis, ilmu yang menyelidiki tentang perkembangan. Dan menurut Thomas Cayley, sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang yang dikenal. Dan yang selanjutnya menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan. Dan selanjutnya menurut Ruslan Abdul Ghani, sejarah adalah ilmu yang meneliti dan menyelidiki selama sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat ataupun kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian. Menurut Sartono Kartodidjo, sejarah adalah gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial disusun secara ilmiah atau lengkap. Dan menurut Kunto Wijojo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu untuk dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan kekinian. Dan yang terakhir, fungsi sejarah menurut Sartono Kartodidjo. Sejarah dibagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah ilmu atau sebagai
cara pengetahuan di masa lalu. Extrinsic adalah meliputi beberapa kegunaan seperti edukatif, inspiratif, instruktif, dan reaktif. Sejarah sendiri memiliki sendi-sendi. Nah, sendi-sendi sejarah adalah ilmu pengetahuan, hasil dari penyelidikan, bahan penyelidikan, cerita, kejadian atau peristiwa, masyarakat atau manusia, waktu lampau, tunggal atau tarikh, dan penafsiran atau interpretasi. Nah, ada 3 unsur penting dalam sejarah. Yang pertama adalah unsur manusia, yang kedua unsur ruang, dan yang ketiga unsur waktu. Unsur manusia dalam sejarah. Manusia dalam etimologi atau dalam bahasa Sanskerta adalah manu yang berarti leluhur, sia yang berarti keturunan. Pun unsur ruang. Unsur ruang sendiri dalam sejarah bisa diartikan dengan dimensi spasial, yang berarti ruang ataupun tempat terjadinya peristiwa yang dialami oleh manusia sehingga menjadikan peristiwa tersebut menjadi kenyataan. Dan yang ketiga adalah unsur waktu. Unsur waktu sendiri berkaitan dengan masa atau terjadinya suatu peristiwa. Bisa juga diartikan sebagai proses keberlangsungan dari suatu peristiwa ataupun kesatuan kelangsungan waktu yang terjadi di waktu lampau, sekarang, dan mendatang. Materi selanjutnya yakni materi yang ketiga atau keempat. Ini saling berkesinambungan, tidak terlepas dari satu sama lain. Kita akan mengulas pertanyaan apa yang ditanyakan oleh teman-teman, dan kita akan merangkum ataupun meresum menurut kita terpenting itu kita sampaikan. Yang pertama di pertanyaan, mengapa sejarah ada yang masih dirahasiakan? Nah, sangat unik sekali. Sejarah dirahasiakan karena tidak semua sejarah itu dipublikasikan. Seperti contoh tentang kekuatan militer. Kekuatan militer kalau ada yang menyebarluaskan bisa hancur itu negara. Otomatis negara yang memusuhi itu tahu, oh ini kekuatannya segini, nanti kita serang, kita pasti akan dapat wilayah. Nah, seperti itu contohnya. Dan yang kedua, sejarah menurut W.S. Sudamito. Menarik ini. Menurut W.S. Darminta adalah ilmu pengetahuan atau cerita kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Patut sekali bangga pada negara kita. Karena apa? Di Indonesia sendiri memiliki bapak sejarah seperti Bapak Sartono Kartodirjo. Yang sangat unik, yang mungkin belum semua orang tahu adalah istilah-istilahnya. Seperti contoh Bapak Hilman Farid PH.D atau gelar doktor S3 dari luar negeri. DR atau sama dengan S3 Dirigen Kebudayaan. Adapun DR kecil D-nya itu bisa disebut dengan dokter ataupun medis. PH sendiri bacanya cukup unik. Bisa dibaca filosofi doktor. Dan bisa disebut juga atau S3 lah. Ada pertanyaan nih. Cara menumbuhkan minat sejarah pada generasi milenial. Kita tahu lah sekarang generasi milenial. HP. Nah, ketika anak sudah memasuki bangku sekolah, bisa tuh kita dibekali dengan ya sejarah pahlawan, sejarah kemerdekaan, adapun sejarah tentang perkembangan Indonesia itu kebudayaan. Untuk materi selanjutnya yakni Sumpah Pemuda. Tak asing lagi bagi pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri berisi tentang tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Maknanya apa?
Makna Sumpah Pemuda adalah sebagai wadah penyatu para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan bangsa yang berdaulat. Apa tuh bangsa yang berdaulat? Yakni bangsa yang menjunjung toleransi tinggi akan keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat. Sumpah Pemuda sendiri mengingatkan bahwa keberagaman pemuda Indonesia dapat bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Kita ambil contoh Sumpah Pemuda dalam kehidupan kita yang sering kita jumpai, ataupun kita dapat info-info itu dari media sosial. Seperti hanya di Bali, umat Kristen dijaga oleh umat Islam. Itu kan suatu toleransi, suatu kolaborasi lah, dimana umat Islam menjaga umat Kristen sedang beribadah atau merayakan Natal. Nah, di situ banyak sekali kejadian. Nah, dulu sempat viral ada salah satu oknum yang sengaja meletakkan bom di tempat ibadah orang Kristen. Nah, si umat Islamnya itu bancer lah dikatakan, sangat totalitas sekali. Bom itu dipeluk sehingga tak meledak di rumah ibadah dan badannya hancur. Itu sangat terenyuh. Sekian yang dapat saya sampaikan atau resumen saya. Mungkin apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan, dalam pemaknaan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.